Halo sahabat COC Learning, kita jumpa lagi bersama saya. Kita masih di materi Microsoft PowerPoint. Lalu saat ini di part 2 yaitu slide grafis. Nah, seperti apa materinya? Kita langsung buka Microsoft PowerPoint-nya. Oke, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu materi kita. Itu ada 5 di PowerPoint ya teman-teman. Jadi yang pertama bentuk slide text. Kalau masih ingat bentuk slide text ini adalah ada 3. Ada indentasi, bentuk kolom, dan bentuk tabel. Nah, pada materi kedua kali ini namanya bentuk slide grafis. Oke, seperti apa bentuk slide grafis teman-teman? Waduh, tertutup pula ini. Oke, tidak apa-apa. Nah, silakan dibuka Microsoft PowerPoint-nya. Nah, bentuk slide grafis itu artinya menampilkan grafis teman-teman. Contoh, kita menggunakan properti atau fitur di dalam PowerPoint itu, misalnya kita menggunakan chart atau grafik, atau kita menggunakan smart art, atau kita menggunakan shapes untuk membuat bagan contoh. Nah, kita coba yang pertama dulu teman-teman. Nah, misalnya kita menggunakan shapes. Nah, jadi katakanlah dalam presentasi kita coba buat misalnya contohnya alur pendaftaran siswa baru. Ini judulnya ya. Lalu ini kita coba hapus seperti biasa, klik, lalu klik, lalu di sini tekan delete pada keyboard. Oke. Kita buat shapes contoh seperti ini. Mulai dari sini, lalu ada tanda panah ini, lalu ada yang bentuk bulatnya, baru ada yang seperti ini. Contoh aja ini teman-teman, karena tidak harus seperti ini. Oke, misalnya di sini kita kasih teks, edit teks. Ini cara memberikan teks di dalamnya, tinggal double klik kanan ya teman-teman ya. Klik kanan pada keyboard, edit teks. Misalnya kita buat di sini daftar dalam kurung, misalnya contoh isi formulir pendaftaran di website menggunakan email. Oke. Baru di sini login. Di sini pilih jurusan. Oke. Nah, ini teman-teman merupakan slide grafis. Oke. Dimana di PowerPoint kita sering menggunakan ini. Karena nanti kita fokus di animasi teman-teman. Contoh nih, perhatikan ini sebagai contoh aja gambaran biar teman-teman paham sebenarnya target kita di PowerPoint itu apa gitu. Oke. Kita geser-geser, termasuk tanda panahnya ini teman-teman. Usahakan tanda panah ini kalau misalnya ini dia kena dengan yang warna ini, yang di bawahnya ada juga titiknya. Jadi ketika ini digeser pun tanda panahnya bergeser. Nah, ini kata kuncinya sih di sini pembuatan shapes itu. Ini mau digeser begini pun dia akan tetap begitu. Dia akan mengikuti gitu lah. Nah, seperti ini. Jadi katakan nanti misalnya saya blok ini ya teman-teman. Ini kan ada 2 garis ya. Saya kasih tahu dulu triknya. Ini ada 2 tanda panah. Saya blok. Saya tekan. Saya klik. Baru saya tekan Ctrl di keyboard. Lalu saya klik satu lagi yang tanda panah ini. Nah, artinya ini memblok dua-duanya teman-teman. Ini kan sudah aktif 2. Jadi ketika saya kasih efek di
di bagian tanda panah ini misalnya saya mau nebalkan dia, jadi nggak perlu saya buat satu-satu teman-teman. Itu caranya ya, saya ulangi. Kalau misalnya warna ini saya rubah tiga-tiga, contoh ini warna ini, tekan kontrol di keyboard nih. Harus selalu itu yang saya tekan ya. Tekan kontrol, baru klik lagi gambarnya satu lagi, klik satu lagi, maka ketiga-tiganya kan sudah aktif. Maka ketika saya rubah warnanya, nah dia akan berubah. Nah, itu cara cepat untuk memberikan efek atau memformat kalau kita seandainya milih semua, jangan satu-satu. Kalau misalnya formatnya sama, kalau ini berubah, jadi tinggal klik satu aja, rubah ya. Ingat, dia selalu di menu format teman-teman ya. Ingat ya, ini merupakan fitur. Kalau di Microsoft Word kemarin saya jelaskan ini adalah fitur. Maka memanipulasi fitur itu setelah menu view akan muncul menu. Jadi kita klik dulu fiturnya, maka muncul menu format. Berarti manipulasi fitur ini ada di menu format. Nah, oke. Nah, targetnya apa nanti teman-teman? Kita contoh membuat animasi. Saya buat gambarnya seperti ini aja. Daftar, saya buat animasinya. Ini. Buat misalnya ini. Saya buat ini. Saya buat ini. Harus saya buat ini. Harus saya buat ini. Nah, ketika saya jalankan, kalau misalnya andaikan saya presentasi, oke teman-teman, alur pendaftaran siswa baru. Yang pertama, daftar, isi formulir pendaftaran. Kan ini kan di awal saya sudah menjelaskan bahwa presentasi itu membantu seseorang yang melakukan presentasi agar si pendengar atau audiens itu lebih mengerti yang disampaikannya. Karena mereka bisa menonton langsung melalui proyektor atau infocus. Jadi kita kasih animasi seperti ini. Nah, setelah kita mendaftar, kita akan melakukan login. Lalu kita selanjutnya kita pilih jurusan. Jadi ini sangat membantu alur daripada yang kita jelaskan. Nah, ini salah satu propertinya. Sebenarnya bisa lagi nanti di materi PowerPoint ini kita misalnya contoh setelah aktif itu dia akan berubah warnanya. Nah, ini nanti fokus kita di animasi. Oke? Jadi materi pertama dari desain bentuk slide grafis itu adalah kita pakai yang namanya shapes. Oke, teman-teman. Ini materi shapes ya. Saya buat di sini. Materi bentuk slide grafis, bawahnya shapes. Oke. Materi kedua, nah ini kita coba contek aja ini yang saya sudah buat sebelumnya. Nah ini contoh kita membuat seperti ini kan, mau kan saya kalau mahasiswa, kalau saya dulu masih mahasiswa, saya membuat ini, membuat cantik-cantik begini saya suka sekali nih membuat. Jadi kita juga bisa memanfaatkan properti teman-teman di PowerPoint itu namanya Smart Art. Ini banyak digunakan juga sih sebenarnya Smart Art ini. Jadi banyak bentuk Smart Art di sini. Sama seperti tadi, kalau misalnya kita mau menjelaskan nih, saya coba klik ya. Nah, coba saya jelaskan di sini. Alur pendaftaran siswa baru di PKBM Cilacap nih. Oke, saya blok ini saya kecilkan, ini terlalu besar. Lalu di sini saya buat seperti tadi ya. Ini kita copy aja ya, daftar. Saya pastikan di sini. Yang kedua apa? Login. Yang ketiga apa? Pilih jurusan. Nah, ini teman-teman. Nah, properti ini kita bisa copy. Ingat, ini kan merupakan fitur nih. Jadi setelah menu view, klik design. Nah, muncul nih. Nah, seperti ini. Oke.
Di sini ada change color warnanya, teman-teman. Nah, itu ya. Sini ada formatnya juga. Banyak bentuk-bentuk yang harus dipilih di sini. Ya, kalau bentuknya seperti ini, nah kan jadi lebih cantik ini. Saya yakin kalau teman-teman bisa membuat ini, katakan ini siswa ya. Apalagi kalau di sini ada gambar, ini perhatikan teman-teman. Ini penting juga ini. Ada di sini gambar. Bisa teman-teman kasih. Nah, katakanlah saya kasih foto si Raisa ini. Izin ya Kak Raisa, saya pakai terus fotonya ini. Oke. Nah, ini saya lah, saya kasih saya di sini juga. Nah, jadi properti-properti ini kita butuh sekali di Microsoft Word. Microsoft PowerPoint. Nah, kan ini kalau misalnya bayangkan teman-teman presentasi di depan guru, dan ini luar biasa kalau teman-teman bisa memahami si PowerPoint ini. Jadi menyampaikan presentasi itu dengan desain PowerPoint yang lebih cantik, saya yakin teman-teman akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, termasuk teman-teman pengalaman saya ini waktu saya seminar proposal, saya kan kita mau menampilkan presentasi itu, saya buat cantik aja biar pengujinya lebih senang, biar dapat nilai bagus juga. Oke, jadi di sini kebanyakan kalau saya pribadi menggunakan properti smart art itu banyak di sini. Ya, kalau nggak smart art saya pakai yang Shapes ini. Cuman bentuk tampilannya saya cantikkan lah, saya buat cantik seperti ini. Ya. Oke, itu bentuk smart art. Jadi intinya teman-teman banyak berlatih aja di smart art ini. Ya. Di sini banyak jenisnya, tampilannya seperti ini. Nah ini bisa diedit lagi nih. Seperti ini. Nah. Jadi katakan di sekolah itu misalnya mau menjelaskan contoh ini, misalnya kalau di seminar proposal itu misalnya, jadi pertama bab 1 latar belakang. Nah itu kan bab 1. Nah, bab 2 atau ini latar belakangnya apa, contohnya judulnya nih latar belakang. Ini saya kasih contoh aja ya teman-teman. Latar belakang, lalu di sini kasihlah tulisan-tulisan, atau di bagian apa deh, di bagian tujuan. Nah biasanya kan tujuan itu kan dia ada 1, 2 dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman bisa buat seperti yang saya buat tadi, seperti ini. Oh, tujuan pertama bentuk slide di bla 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 dan sebagainya. Jadi tampilannya jauh lebih cantik. Oke, teman-teman. Itu saja sih, banyak di sini ya, seperti tampilan seperti ini. Nah, ini untuk mempercantik aja tampilan seperti ini. Nah. Oke, nampak kan? Ada 5 kan, lebih cantik kalau tampilkan begini. Nah. Bagi yang baru tahu, nah silakan dipelajari ya. Intinya banyak belajar sih. Banyak berlatih aja. Oke, itu tentang materi bentuk grafis ya teman-teman. Di sini juga ada satu yang ketiga, itu ada namanya chart atau grafik. Sorry, ini grafik. B1 salah satu seperti biasa memberikan grafik itu tinggal klik menu insert chart, baru saya klik tentang jenis grafiknya, baru saya oke kan. Nah seperti di Word sebelumnya juga, grafik ini terbentuk karena data. Ini datanya. Di sini muncul Excel ya teman-teman. Jadi kalau misalnya datanya, misalnya contoh ini 2018, 2019, 2020, 2021. Sini jurusan contoh Office, Word aja, Word, Excel, PowerPoint. Ini 50, 60, 70, 80.
Oke, kalau sudah siap datanya, ini contoh aja, close aja yang Excel-nya ini, close. Maka inilah tampilan PowerPoint kita, teman-teman. Nah, ini juga kalau misalnya kita ada data menampilkan sesuatu, maka kita tinggal menggunakan grafis contohnya. Lagi-lagi teman-teman, setelah menu view ada menu desain. Misalnya desainnya seperti ini, pilih seperti ini. Nah, di sini ada layout juga. Misalnya kemarin saya buat chart title-nya. Kalau di sini langsung ada ya. Lalu di sini merubah datanya, kemarin saya selalu mengajarkan klik kanan aja, edit data. Maka kita kembali ke tampilan Microsoft Excel tadi, merubah datanya. Anggaplah ini contohnya ini jadi 100, maka nanti datanya akan berubah seperti itu. Nah, ini juga termasuk properti atau fitur yang kita gunakan dalam Microsoft PowerPoint untuk menunjang, mendukung presentasi kita. Saya di sini keadaan jumlah siswa PKBM COC Learning dari tahun 2018 sampai 2021. Saya kecilkan hurufnya. Oke. Nah, ini ya, ini materi kedua tentang slide grafis. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman di sini yang bentuknya ada picture, ada clip art ya. Jadi di picture itu gambar, kita menyisikan gambar. Ini tidak terlalu susah ya. Gambar ini yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint-nya. Ini kita coba gendang contoh. Nah ini. Kalau clip art dia yang disediakan oleh aplikasi Microsoft PowerPoint sendiri. Tepat ini. Kalau clip art ini saya pikir sih jarang sekali digunakan ya, karena kalau aku bilangnya ini jadul. Tapi ku ajarkan aja lah. Nah ini. Oke, itu ya teman-teman. Kita lanjutkan di video berikutnya nanti tentang, nah ini jangan lupa dipelajari teman-teman. Ini penting ini. Yang paling penting adalah di PowerPoint adalah tentang animasi. Oke. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam COC Learning.